What's up? Jadi tahun ini adalah tahun pertama gue ngerasain UTBK atau SNBT. Ya apa namanya gak peduli gue. Dan ini bisa dibilang penentuan masa depan gitu ya. Karena ya lu tahu orang yang kuliah pasti punya peluang lebih gede buat sukses daripada gak kuliah. Gue tahu ini sedikit kontroversi, tapi gue nggak bilang orang yang gak kuliah nggak sukses. Semua orang punya persepsi beda-beda tentang sukses gitu ya. Mungkin ada yang mau kuliah tapi nggak punya duit gitu, jadi langsung kerja. Ya ada. Dan itu malah perjuangan kata gue. Jadi gue cuman bilang orang yang kuliah punya peluang lebih gede. Ya mungkin ada yang beda persepsi juga gitu ya, nggak apa-apa. Tapi gue gak mau dengerin persepsi yang kayak wah kuliah tuh cuma pengangguran dengan gaya. Ya itu lu yang males gitu kan, lu yang bego gitu. Jadi gue mau ceritain pengalaman UTBK gue gitu ya. Tapi nggak semuanya gue ceritain. Jadi gue bakal mulai dari awal, tapi nggak awal-awal banget. Gue bakal mulai dari open pendaftaran. Let's go. Pas open pendaftaran, ya kayak biasa gitu kan, siapin berkas, siapin KTP, ya banyak lah ngisain SN atau apa gitu. Dan gue juga disuruh gitu kan, kayak foto buat kartu peserta gitu, yang nantinya dipakai buat berkas biar bisa ujian. Ya fotonya di sekolah dan nanti fotonya dikasih lewat apalah, bisa WhatsApp, bisa email gitu kan, sekarang canggih. Dan di situ gue mulai deg-degan. Deg-degannya itu karena makin deket aja waktunya ya. Padahal sebelumnya tuh kalau nggak salah masih 200-ratusan harian gitu ya. Dan malah tinggal 90 harian lagi gitu. Belajar sih, belajar ya. Cuman kelihatannya belum maksimal aja gitu perasaan gue. Soalnya nilai tryout gue pas masih belum open pendaftaran gitu ya, itu masih belum nyampe lah 600. Dan gedenya tuh bukan di skolastik atau matematika gitu. Ya kalau matematika ya itu udah pasti. Maksudnya kayak ya semua orang kesusahan lah ya. Dan gedenya tuh gue malah di bahasa Inggris gitu. Pernah sih sedikit struggle di bahasa Inggris, tapi gue ngerasa itu cukup mudah. Dan menurut gue paling mudah dari sukses lain gitu, bahkan literasi bahasa Indonesia. Dan bisa dibilang bukan berarti gampang ya, cuman dibilang cukup mudah aja gitu. Lah, terus lu belajar gimana bang? Nah, ini baru mau gue jelasin. Gua ngikut les guys, cuman awal-awal sih ekspektasinya bakal wah mungkin temennya bakal satu frekuensi nih. Hehehe. Enggak. Ngomongin guru tempat les, padahal kalau menurut gue ya gurunya bagus-bagus aja gitu. Ya ada sih sedikit begitu, tapi ya udah gitu, ngikutin aja pelajarannya. Dan menurut gue nggak terlalu jelek banget gitu. Dan gue ada cerita satu yang dimana cukup mungkin lu sedikit aneh gitu ya. Ada satu guru yang menurut gue bisa dibilang bagus gitu, ngajarnya bagus, terus kayak ngasih tips and trick gitu ya. Cuman itu kayak di head gitu ya, dibencinya tuh gara-gara gak bisa ngomong R. Gak bisa ngomong R. Dan aneh aja gitu. Jadi ya udah. Di situ gue mikir ya, gini ya pikiran orang-orang elit gitu. Anyway, ya begitu ya. Kelas gue tuh orang-orang elit semua guys. Makanya setelah itu ya udah ikut les ya karena fokus sama pelajarannya aja. Dan gue lebih sering ikut tryout juga pas waktu itu, yang dimana alhamdulillah naik terus tryout ya. Pernah turun sih, bahkan turun drastis sampai 400. Padahal ya udah deket sama ujian, tapi alhamdulillahnya gue pernah nyentuh 700. Real nyentuh 700. Dan ya begitu. Itu sesuatu yang membuat gue bangga gitu sampai sekarang. Tapi ya udah, matematika tetap jelek gue. Gue mulai ujian, belum mau pertama, tapi di hari terakhir pak. Sebelum gue ngeritain gue mulai ujian, gue tuh sempat konsultasi sama admin les. Jadi gue disuruh milih kampus yang emang pas sama minat gue dan nilai tryout gue. Jadi nanti disamain passing grade-nya. Jadi nilai tryout gue tuh bukan dipasin kayak wah dulu kamu tingginya 700 itu, enggak. Tapi kayak dilihat rata-ratanya berapa dan terus disamain passing grade-nya. Oh, kalau gitu mending pilih passing grade paling bawah aja. Kan lebih gampang. Iya sih. Tapi masalahnya ya juga ya pak. Jadi gue milih di Universitas Erlangga sama UPN Jakarta. Itu udah pilihan bagus menurut gue. Dan insya Allah juga itu termasuk jalan Tuhan. Dan saya masuk salah satu universitas di pilihan gue gitu. Tapi
kita balik lagi ke mulai ujian. Tepat di gelombang 1 hari terakhir, gue lupa tanggal berapa, tanggal 7 kayaknya ya. Tapi ya, sorry kalau gue salah. Itu awal dimana saya baru bangun, tangan langsung getar. Tepat baru bangun. Baru bangun tidur kan ya maksudnya. Setelah bangun tidur, gue langsung siapin berkas, mandi dulu sih. Terus manasin mobil sama ngisi etol buat bayar tol, gitu. Kan sama bayar parkir anyway, soalnya sampai UI kita juga dapat karcis buat bayar parkir cuy. Dan sampai sana ternyata rame ya. Dan karena kan saya yang bawa mobil ya, jadi saya parkir tuh masih ya begitu. Soalnya saya baru bisa naik mobil juga anyway. Makanya itu saya cari tempat parkir yang bukan tempat parkir. Kayak gimana tuh maksudnya? Ya pokoknya tempat parkir tapi nggak ngalangin jalan lah. Itu tempatnya tuh kayak di, kok nggak salah ya, itu kayak tempat hasil riset gitu. Terus itu kayak bangunan baru juga cuy. Soalnya pas sampai lantai 2 itu masih baru semua mejanya gitu. Yes, saya sampai lantai 2 mencari tempat musola soalnya. Sampai sana saya ke kafe deket kantin sastra. Ya bagi kalian nggak tahu, saya juga nggak tahu, saya lupa namanya, kok nggak salah apa ya, Discovery kok nggak salah. Dan di situ saya ketemu sama ibu-ibu yang dimana dia sendiri di situ lagi nunggu anaknya lagi satu ya kok nggak salah. Karena saya nyampe sana jam 10, jadi saya ngobrol sama ibu itu sampai jam setengah 11, sesi 1 selesai. Di situ ibu tuh banyak cerita kejadian tadi pagi. Pokoknya banyak lah ceritanya. Tadi ibu lihat ada anak yang gak bawa KTP disuruh pulang. Padahal anaknya tinggal di Tangerang gitu. Oh, kasian juga ya bu. Iya. Makanya itu dia dek. Ngomong-ngomong adek udah bawa KTP belum? Coba cek dulu. Oh, oke. Sebentar ya. Loh, KTP saya mana ya? Tadi kayak di sini deh. Wah, gue nggak bisa ikut ujian kok nggak bawa KTP. Maaf pak. Tadi bapak bayarnya pakai KTP, bukan pakai kartu etol. Berarti saya belum bayar ya? Belum. Jadi setelah anaknya selesai, ibu tadi langsung balik. Dan di sini waktu menunggu gue tinggal hitungan jam. Gue sambil belajar sama ngechat teman gue gitu karena deg-degan parah cuy. Dan juga ada teman gue yang ikut ujian juga bareng pas sama gue. Cuman dianya jauh fakultasnya pak. Jadi ya nggak bisa bareng. Pas masuk fakultas kita disuruh show berkas gitu ya. Terus disuruh masuk. Awalnya gue mikir pas masuk fakultas tuh nggak boleh bawa HP karena ya yang gue baca aturannya nggak boleh bawa HP gitu. Jadi ya udah HP gue titipin sama gue. Di sini kesalahan gue dimulai pak. Sebenarnya masuk fakultas tuh masih boleh bawa HP. Cuman setelah itu dimasukin ke tas gitu pas mulai ujian. Makanya itu kan pas masuk fakultas tuh masih nunggu ya lagi ya setengah jam gitu kalau nggak salah. Di situ saya mau doang pak sambil ya gitu megang pulpen aja gitu di spin gitu, semuanya pada main HP gitu. Ya saya bengong gitu. Terus berapa lama gue nunggu masuk lah waktu ujian. Ya kalau pas ujian kan ya gitu lah, ngerjain ujian mau ngapain lagi. Sampai jam 4 lah saya selesai ujian. Ya kalau ngomongin soal saya udah gak mau lah nggak, udah selesai, males. Dan gue balik ke rumah. Ya gitu selesai sampai rumah. Cuma sebelum itu gue bakal cerita dikit ya. Gue sempat salah jalan sampai ke Jakarta gitu ya. Jakarta tuh masih Depok ya. Dan untungnya aja pakai Google Maps, jadi masih ada jalan tol juga di sana gitu. Ya gitu aja sih cerita pendeknya. Dan terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. And see you next time. Let's get.